Selamat datang di channel Cerita Pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel Cerita Pukul 00. Kali ini aku akan membawakan kisah cerita yang berjudul Tumbal Bangunan. Karya ini ditulis oleh Facebook Nano Swetarno. Aku Rudi, anak pertama dari 3 bersaudara. Sudah 2 tahun selepas dari SMA. Aku lebih memilih membantu ibu bekerja untuk masa depan kami, terutama adik-adikku. Ayah sudah 3 tahun meninggalkan kami selamanya. Selama itu pula keinginanku untuk melanjutkan pendidikan kukubur dalam-dalam. Pagi ini Pak Lekyono menjemputku. Sesuai janjinya beberapa waktu lalu, Pak Lekyono adalah adik terakhir ibu. Seharusnya 3 hari lagi Pak Lek menjemputku, tapi entah kenapa seperti mendadak sekali. Katanya takut jika saya nekat berangkat sendirian ke kota. Berhubung keinginanku bekerja di kota sudah sangat menggebu-gebu, mungkin inilah alasan kenapa Pak Lek menjemputku lebih awal. Selepas berpamitan dengan keluarga, kami pun berangkat menuju kota Peraduan, yaitu ibu kota provinsi. Jaga ponakanmu Yoyon, aku titip Rudi padamu, pesan ibu. Enggih Mbak Yu, jawab Pak Lekyono. 6 jam perjalanan yang sangat melelahkan. Terobati saat mataku dimanjakan dengan banyaknya gedung pencakar langit. Banyak pula gedung-gedung yang sementara dibangun dengan ditandai pagar seng yang mengelilinginya. Ruth, istirahat saja dulu. Besok baru Pak Lek kenalkan ke mandor dan rekan kerja satu tim kita, ucap Pak Lekyono. Pak Lekyono merupakan tangan kanan dari Mandor Karso. Begitu Pak Lek menyebutkan, sudah lama Pak Lek bekerja dengannya. Asam garam dalam pembangunan sudah sangat sering dia rasakan. Jangan jauh-jauh dari Pak Lek Yulo ya. Kamu itu masih baru. Begitu kata Pak Lek saat sebelum briefing dimulai. Terlihat beberapa tim mulai berkumpul, tak terkecuali tim dari kami. Mandor Karso pun mulai mengabsen satu persatu, hingga namaku disebutnya. Kamu Rudi, ponakannya Yono? Tanya Mandor. Iya Pak, berarti kamu satu tim dengan Yono. Iya Pak, jawabku lagi. Ya sudah, kamu segera gabung dengan tim kamu, biar nanti Yono yang mengarahkan. Aku langsung bergabung dengan tim. Beberapa saat kemudian, saya melihat ada anak yang dipanggil. Ternyata dia juga anak baru. Koko namanya. Bedanya dia tidak memiliki tim. Dia datang sendiri, yang kemudian diarahkan oleh beberapa pekerja untuk menemui Mandor Karso. Pekerjaan dimulai, semua sibuk dengan sendirinya. Sedangkan aku bertugas mencatat beberapa bahan yang digunakan. Saat waktu istirahat tiba,
Kulihat Koko menghampiriku. Ternyata dia berasal dari pulau seberang. Datang merantau demi sesuap nasi dan berbekal restu orang tua. Anaknya baik dan lugu. 3 hari sudah kami bekerja, dan kini kami mendapat tugas bagian malam. Padahal biasanya anak baru dapat kerja hanya sampai menjelang sore. Tidak seperti biasanya, suara mesin berbunyi cukup kencang, hingga terasa menyakitkan telingaku. Tepat pukul 12:30 dini hari. Entah disengaja atau tidak, kulihat Mandor Karso menjatuhkan sesuatu benda ke dalam lubang. Koko, tolong ambilkan benda itu, teriaknya pada Koko. Tak lama setelah Koko turun ke dalam lubang, Mandor Karso memerintahkan kepada beberapa tim untuk berkumpul. Walau tidak terlalu banyak, tapi terlihat mereka seperti membawa benda di setiap tangannya. Dan selanjutnya pemandangan mengerikan itu muncul di depan mataku. Tanpa rasa bersalah, mereka melempari Koko pada lubang itu. Lemparkan bertubi-tubi membuat Koko tak berdaya. Jeritan permintaan tolong tak dihiraukan. Saat saya berusaha untuk menolongnya, Pak Lekyono langsung menahan tanganku. Ia memintaku untuk mundur, membiarkan mereka. Tak lama berselang, mendengar suara Mandor Karso setengah teriak, meminta beberapa pekerjaan untuk segera mengecor lubang yang di dalamnya, yang terdapat tubuh Koko. Aku tak dapat berbuat banyak selain menangis, menyaksikan suatu yang mengerikan di depan mataku. Aku pun dibawa Pak Lek ke tempat kami biasa tidur. Di negeri ini masih banyak orang yang mempercayai hal seperti ini, ucap Pak Lek. Tidak dapat dipungkiri, memang tidak semua, tapi banyak yang masih menggunakan tumbal guna memperkokoh bangunan, lanjutnya Pak Lek. Aku hanya bisa terdiam, tak bisa merespon sedikit pun. Itulah kenapa Pak Lek takut kamu datang sendiri, karena mereka yang tidak ada tim atau rombongan biasanya yang jadi korban, sebab tidak ada yang tahu jika terjadi apa-apa. Tidak heran jika orang pergi merantau sendiri, bekerja pada proyek pembangunan berskala besar, dan tidak pernah balik ke kampung halaman alias hilang tanpa jejak. Bisa jadi mereka sudah menjadi tumbal, terang Pak Lek menutup pembicaraan. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sakit dan meminta pulang. Sebelum berpamitan, Pak Lek sempat berbisik agar aku merahasiakan kejadian ini. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.